Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita melihat Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 mulai. Judulnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau," terjemahan lain mengatakan, "aku tidak rela menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, ini cerita anak sekolah minggu yang akan kita bahas karena keadaan sekarang pun akan tidak menjadi lebih baik ke depannya. Dibutuhkan iman dan iman kita harus terus bertumbuh. Saya tekankan keadaan tidak akan semakin baik. Yang terpenting adalah iman kita bertumbuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, keadaan dan kita masuk dalam keadaan yang semakin tidak baik, maka kita akan menjadi murtad. Ya, padahal kan lucu kalau zaman sekarang ini kita itu meninggalkan iman. Karena ini waktunya kita ini akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita sudah melampaui lebih dari setengah jalan, ya, langkah-langkah iman kita. Kita mau sampai ke finish. Nah, mari kita lihat sekarang ayat per ayat. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Nah, orang banyak ini dan kita tahu di akhir cerita bahwa ada 4.000 orang laki-laki, ya, yang mengikuti Yesus dan sudah 3 hari mengikuti Yesus. Ya. Dikatakan oleh Yesus mereka tidak mempunyai makanan. Artinya bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tidak perlu khawatir. Yesus itu memperhatikan kita. Ya. Kalau kita bayangkan di sini, seharusnya kan Yesus tidak perlu bertanggung jawab terhadap makannya 4.000 orang laki-laki ini. Kenapa saya katakan tidak perlu bertanggung jawab? Itu bukan undangan Yesus. Mereka datang dengan sendirinya. Tapi lihat ketika mereka mengikuti Yesus sampai 3 hari dan mereka sekarang kelelahan, kelaparan, tidak punya makan. Yesus memperhatikan mereka. Bahwa selama kita haus dan lapar akan kebenaran, kita mengikut Tuhan dengan benar, saya mau tekankan tidak perlu takut terhadap apa yang akan kita makan, minum, pakai. Ya, Tuhan pasti sediakan. Ingat, jangan dibalik, ya, dasarnya jangan dibalik bahwa kita mencari makanan
dan memakai Yesus untuk mencukupi makanan kita. Tidak, kita mengikut Yesus dan Yesus yang memperhatikan apa yang akan kita makan, minum, pakai. Ya. Karena banyak juga orang yang mencari makan dengan memakai Yesus. Ya, Matius pasal 6 kan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu akan ditambahkan. Tetapi kalau kita mencari yang dicari bangsa-bangsa terlebih dahulu, maka kita tidak akan menemukan kebenaran dan kerajaan Allah itu. Ya, jadi di sini adalah kemurnian dan kejujuran hati kita itu diperlukan. Ya, karena kita bisa aja berkata, enggak kok, saya enggak cari makanan, saya enggak cari keuntungan, saya ingin Tuhan. Ingat, saya mau tekankan di sini adalah kejujuran hati kita yang akan mengetahui motivasi kita yang sebenarnya. Ya. Nah, kembali di sini kita akan lihat bahwa bersyukurlah kita mengikut Yesus. Karena ketika 4.000 orang laki-laki ini ya, mengikut Yesus, Yesus katakan hatiku tergerak oleh belas kasihan. Ya, bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kan enak kan dekat dengan Tuhan yang mempunyai hati selalu berbelas kasihan. Daripada dekat sama Tuhan yang suka marah. Ya, kita dekat sama orang saja lebih senang dekat dengan orang yang memiliki kasih daripada orang yang suka marah. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut aku. Oh, ini tidak mudah loh. Bayangkan hanya ingin mendengar firman Tuhan, ikut Tuhan 3 hari. Padahal kita seminggu sekali ibadah 2 jam aja kebanyakan. Sampai dikurangi loh. Ya, 1,5 jam. Firman pun seperti itu. Kalau dulu awal-awal saya tahun 2000-an. Ya 2000-an. Tidak pernah ada catatan di mimbar itu firman 45 menit. Tidak pernah. Dulu bebas, kemudian tambah ke sini, kemudian ada catatan firman 50 menit. Tambah ke sini lagi firman 45 menit. Tambah ke sini lagi 35 menit. Yang penting kan ada lebihnya dari 30 menit. Ya. Jadi 35 menit. Ya. Artinya Anda lihat di sini bahwa sebenarnya banyak umat Tuhan sekarang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Padahal haus dan lapar akan Tuhan itu sangat penting. Anda bisa bayangkan sebuah keluarga yang dibangun, diawali dengan kasih yang meluap-luap, dengan gairah yang meluap-luap. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, kasih itu lenyap dalam keluarga itu. Iya, tidak cerai, tetapi tidak ada kasih. Anda bisa bayangkan rumah tangga itu berandai-andai kemudian suami atau istri berkata begini, aku sebetulnya males loh sudah ketemu sama kamu. Anda bisa bayangkan rumah tangga seperti itu? Nah, dalam kekristenan kita tidak perlu berkata seperti itu. Tuhan tahu. Ya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan tahu kita sebenarnya datang bertemu Dia, tapi tanpa gairah, tanpa kasih. Anda bisa bayangkan ini, bahwa hubungan ini sebenarnya sudah tidak layak sama sekali. Tetapi inilah yang terjadi di banyak gereja. Berapa banyak jemaat yang masih mempunyai keinginan dan aktivitas berdoa setiap hari di rumahnya masing-masing. Dan kalau ini berkurang, saya mau katakan kita ada dalam bahaya. Karena sebenarnya ini adalah waktu
waktu di mana kita semua perlu menambahkan waktu-waktu doa. Ya. Setelah itu akan terjadi kegerakan di mana Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang baru yang tidak dikenal. Tetapi ini waktunya kita menambah waktu-waktu doa. Setelah itu akan terjadi kegerakan di mana orang-orang yang tidak dikenal itu akan Tuhan bangkitkan. Wow, ini luar biasa. Kalau Anda perhatikan sekarang di YouTube segala macam, Anda akan lihat bangkitnya apologet muda yang tidak dikenal tetapi dahsyat. Dahsyat sekali. Ya. Itu kita patut syukuri. Tetapi saya tetap membayangkan, yang saya rindukan adalah bayangan kita menyembuhkan orang sakit. Yang saya rindukan adalah sapu tangan, kain kita, tubuh kita, ketika disentuhkan ke orang sakit sembuh. Itu yang saya inginkan. Itu yang saya percayai juga pasti terjadi. Ya. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan sedang menggerakkan orang-orang sebenarnya untuk berdoa. Tetapi iblis itu memberikan kesibukan demi kesibukan kepada orang Kristen supaya tidak berdoa. Seorang rasul wanita yang masih muda, Catherine Crick, berkata begini. Jangan mengharapkan, jangan berdoa lagi untuk kebangunan rohani. Kebangunan rohani terjadi sekarang ini, dia bilang. Kebangunan rohani terjadi sekarang ini. Saya sekarang banyak melayani orang-orang konseling. Ya. Dari luar pulau, orang yang stroke, tidak bisa ngomong, minta doa. Dan saya katakan, wah ini bukan stroke biasa, itu bisa kita rasakan kok. Ini karena disantet. Kemarin seseorang berkata, pastor kalau ini bagaimana di WA dia foto. Ya seperti kayu dibungkus kain putih. Dari mana ini? Ini pembantu saya bawa. Katanya untuk jaga-jaga itu barang tumpas, itu dari dukun harus dimusnahkan. Dan lewat HP kita berdoa mematahkan semuanya itu dan saya katakan sudah kamu bakar aja, sudah didoakan. Tetapi lebih daripada itu yang saya inginkan adalah seharusnya jemaat-jemaat yang menghadapi seperti itu tidak perlu datang minta saya yang mendoakan. Tetapi jemaat sendiri harus punya iman dan berdoa sendiri untuk mematahkan itu semua. Seseorang berkata pada saya dan menelpon saya punya kenalan di satu kota, seorang dokter, dan dia katakan tiba-tiba dokter ini punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dia dokter tapi menyembuhkan orang sakit lewat didoakan aja. Ya. Karena dokter ini memiliki kasih dikatakan, jadi banyak pasiennya yang tidak ditarik. Wah, nah apalagi kalau hanya mendoakan kan tidak perlu ditarik. Ya. Dan dia sering tampil di TikTok. Punya karunia juga, pastor dikatakan. Punya karunia untuk melihat, untuk mengetahui, marifat. Dan saya katakan begini, gini loh. Kalau dari Tuhan tidak mungkin secara tiba-tiba. Kalau dari Tuhan itu akan secara bertahap. Hati kita ditata terlebih dahulu, makanya masuk padang gurun, penderitaan, kekurangan, mulai berseru, kemudian mendapat jawaban Tuhan, berseru untuk hal yang lebih besar lagi, mendapat jawaban Tuhan. Ini cara Tuhan. Bukan ujuk-ujuk, langsung sakti. Kalau langsung sakti, saya katakan, pasti itu karena kutuk. Ada nenek moyangnya yang pernah belajar ilmu atau sering ke dukun. Dan ini roh yang mengikuti nenek moyangnya secara otomatis diturunkan. Itu hanya masalah waktu, ya masalah waktu itu akan termanifestasi. Dan kemudian
Orang ini berkata pada saya, iya juga pastor. Sekarang apoteknya sepi, mau ditutup. Nah itu 7 ciri-ciri orang yang terkena kutuk, saya katakan. Hanya masalah waktu engkau naik ekonomimu, tiba-tiba engkau akan hancur, saya katakan. Iya pastor bisa doakan, lu tunggu dulu, saya katakan. Orangnya perlu merasa perlu didoakan atau enggak. Jangan-jangan saya nanti dibawa ke Malang, orangnya enggak mau, kan lucu. Saya katakan. Dan kemudian dia tunjukkan TikToknya. Ini loh pastor mukanya. Aduh saya katakan. Ini sih bukan muka dokter, ini muka dukun. Ya, ini muka dukun. Sidang jemaat, yang saya mau ceritakan dengan kesaksian ini. Banyak orang di sekitar kita perlu kita. Ya, banyak orang di sekitar kita perlu kita. Nah sayangnya dalam keadaan waktu-waktu yang seperti ini modelnya, banyak orang Kristen mengurangi waktu-waktu ibadah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin dengan mengurangi waktu-waktu dengan Tuhan, kita bisa berkata, tapi pengurapan Tuhan atas saya tetap kok tidak berkurang. Bohong. Bohong. Ya. Bohong. Jujur, kadang ketika saya melayani dan orang yang sakit tidak disembuhkan, dalam hati ini seperti ada yang berkata, aku sudah menyuruh engkau untuk berpuasa tapi engkau tidak melakukannya. Jadi ketika kita tidak taat atau mengurangi waktu-waktu yang seharusnya kita gunakan untuk Tuhan. Sudahlah, tidak usah bohong, tidak usah pakai doktrin apa-apa. Apapun juga. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup kita pasti akan berkurang. Oleh karena itu betapa pentingnya kita, tanggung jawab kita untuk mempertahankan hubungan dengan Tuhan, mempertahankan pengurapan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Banyak orang butuh kita. Bukan untuk gagah-gagahan, saya selalu katakan. Bukan untuk gagah-gagahan. Tetapi banyak orang yang butuh kita. Ya. Jangan hanya yang penting kita bisa makan, semakin kaya. Tidak akan dibawa. Kalau Anda baca di dalam kitab Yakobus dikatakan celakalah engkau orang-orang kaya. Engkau yang menimbun kekayaanmu. Ya. Istilahnya nanti kekayaanmu itu untuk jadi bahan bakar membakarmu itu loh. Ya. Untuk apa disimpan? Untuk apa? Kan hanya orang bodoh yang menimbun begitu banyaknya. Sampai kadang ada orang sudah kaya tidak berani beli makanan enak karena mahal. Padahal tabungannya banyak. Sampai ada yang seperti itu. Toh kalau mati tidak dibawa. Kan kasihan. Ayo kita lanjutkan sekarang. Nah Yesus berbelas kasihan. Luar biasa orang-orang yang mengikuti Yesus bisa sampai 3 hari. Wow. Anda bisa bayangkan 3 hari. Ini hanya bisa digambarkan orang yang pacaran aja. Iya kan? Orang pacaran mau 3 hari, mau seminggu kumpul terus, senang aja. Ya. Tapi satu keluarga yang sudah berkurang kasihnya, yang bahkan tidak ada kasih. Jangankan kumpul 3 hari. Ketemu aja, pulang kantor langsung pura-pura tidur. Kenapa? Supaya tidak lihat muka istri. Ya. Kenapa? Sudah sering lihat sekretaris yang lebih cantik. Nah. Sidang jemaat. Enggak Pak, saya enggak seperti itu. Oh iya. Tetapi banyak orang Kristen kebanyakan lihat uang, tak sampai enggak ingin lihat Tuhan. Dengan berbagai alasan. Banyak orang tidak mengerti bahwa ke depannya itu semakin sukar.
Anda bisa bayangkan perang ini tidak semakin berkurang di Timur Tengah, tetapi semakin bertambah, nanti tambahan negara lain, tambahan negara lain. Ya. Dan orang Kristen masih tenang-tenang. Seharusnya selagi masih ada waktu, ayo sungguh-sungguh. Dekat dengan Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Minimal istilah saya, 1 jiwa bisa kita menangkan. Ya kan? Minimal 5 orang sakit didoakan bisa sembuh. Kan seharusnya seperti itu. Ya. Nah, ayo kita lihat sekarang. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Bahwa orang yang ikut Tuhan tidak punya makanan. Ikut Tuhan, jangan dilupakan ikut Tuhannya. Jangan langsung melangkah tidak punya makan. Ya. Tapi orang yang ikut Tuhan dan sampai kekurangan dan tidak punya makan. Tuhan mengetahui. Dan Tuhan berbelas kasihan. Dan Tuhan siap untuk mencukupi, Tuhan siap untuk mengadakan mujizat. Dikatakan aku tidak mau, aku tidak rela menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuh, ini loh Tuhan kita. Aku tidak rela menyuruh mereka pulang dengan keadaan lapar. Loh kan enak kan ikut Tuhan. Tuhan yang begitu baik. Kenapa sih kita tidak mau dekat sama Tuhan? Kalau Tuhan ini begitu baik sedemikian rupa. Lo tidak diminta ini loh. 4.000 orang itu tidak demo ke Tuhan. Tuhan sudah 3 hari aku ikut engkau. Kenapa engkau tidak kasih aku makan? Enggak. Mereka tidak demo. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Tuhan tidak rela melihat keadaan mereka yang kelaparan sekarang. Selama kita ikut Tuhan dengan gairah, saya mau katakan, Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Ya. Saya tidak berbicara kemewahan. Ingat, dalam sebuah keluarga, sandang, pangan, papan, makan, minum, pakai, tidak usah diminta, anak-anak itu tidak usah minta, orang tuanya sediakan. Ya. Yang diminta itu hanya HP, sepeda motor, mobil, ya. Itu minta harus. Ya. Tetapi makan, minum, pakai, tidak usah diminta, Bapak pasti sediakan. Oleh karena itu Yesus katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Selalu katakan jangan khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Kenapa? Bapak secara otomatis akan sediakan itu. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7 jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Sidang jemaat, kalau kita lihat respon dari para murid, itu tidak ada kemajuan. Padahal sebelum 4.000, ya 4.000 orang yang kelaparan ini, sebelum itu sudah ada kejadian. 5.000 orang laki-laki yang juga menderita kelaparan karena ikut Yesus. Dan Yesus adakan mujizat. Ya. Yesus sedang bawa dalam perjalanan iman, di 5.000 orang laki-laki itu, dikatakan Tuhan suruh mereka pergi ke desa-desa terdekat. Berarti mereka masih ada jarak yang dekat dengan desa untuk bisa membeli makan sendiri. Tetapi itu pun Yesus tidak mau. Ya, Yesus buat mujizat dengan 2 roti, ya, 5 roti 2 ikan. Bayangkan sekarang, dengan jumlah laki-laki yang lebih sedikit, 4.000, dengan persediaan yang lebih banyak, 7 roti, ya kan, dan beberapa ikan, berarti bukan 2 ikan, dan beberapa ikan. Jumlahnya lebih sedikit yang butuh,
persediaannya lebih banyak. Tetapi lihat, iman dari para murid tidak mengalami kemajuan. Tetap aja bingung, tetap aja khawatir. Kan seakan-akan di sini kita melihat Yesus sedang melatih iman para murid sebenarnya. Dari 5.000 tercukupi, sekarang hanya 4.000 loh. Kok tetap aja khawatirnya, bukan imannya. Guru, seharusnya kan kalau kita, guru 5.000 aja beres kok. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Sekarang ada 7 roti dan beberapa ikan, guru. Hanya 4.000 lagi loh. Seharusnya kan pakai hanya 4.000 lagi. Kenapa? Sudah pernah yang 5.000. Ya. Tetapi sayangnya para murid imannya tidak mengalami kemajuan. Sidang jemaat. Yang saya mau tanyakan. Beberapa tahun yang lalu mungkin engkau khawatir menghadapi masalah. Oh, Tuhan berikan penyelesaian masalah. Sekarang ketika kita menghadapi masalah, mungkin bahkan masalah lebih kecil. Kenapa khawatirnya masih tetap sama? Seharusnya kan tenang kan? Ya. Seharusnya tenang. Para murid tidak mengalami kemajuan. Kalau Anda lihat nanti ke depannya lagi, para murid tetap tidak mengalami kemajuan. Ketika Yesus berbicara tentang ragi, ya, para murid itu langsung berpikir, tuh makanya kamu tidak sedia roti sih. Guru sampai nyindir seperti itu karena kita tidak bawa roti. Dan Yesus langsung katakan, hei, aku bicara hal yang rohani. Kenapa kamu kok bingung dengan roti, dengan makanan? Sudahkah kamu lupa? Iya kan? 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki. 7 roti dan beberapa ikan cukup untuk 4.000 orang laki-laki. Kenapa kamu masih bingung soal makan? Nah, artinya para murid tetap setelah ini pun Tuhan uji, para murid tidak mengalami kemajuan. Dan saya mau tekankan begini, kita tahu akhirnya orang yang tidak mengalami kemajuan kerohanian, para murid semuanya meninggalkan Yesus. Bersyukur, kasih karunia Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk berdoa, dan mereka penuh Roh Kudus, baru di sana iman mereka meningkat. Pertanyaannya, ini sudah akhir zaman. Iman kita tetap atau mundur? Atau puji Tuhan kalau naik. Kita sendiri loh yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Dan kalau Anda mau mengikuti keinginan Tuhan, Anda akan dibawa begini akhir zaman ini. Anda mungkin dulu bisa punya rancangan-rancangan yang itu wajah aturan main yang kau lakukan. Ya. Tetapi sekarang tidak bisa seperti itu. Sekarang waktu, iklim, keadaan itu bisa berubah dengan cepat. Ya. Sehingga Anda tidak bisa mengikuti aturan yang paten. Dulu saya kalau persiapan begini pasti berhasil. Oh sekarang enggak. Karena cuaca, keadaan, ekonomi segala macam bisa berubah sedemikian cepat. Yang harus kita lakukan zaman sekarang dan kedepannya adalah anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita harus kembali ke zaman Musa dan bangsa Israel. Kalau awan itu bergerak, bangsa Israel bergerak. Kalau tiang awan itu tidak bergerak, maka bangsa Israel juga tidak bergerak. Nah, bagaimana bisa kita melakukan hal seperti itu kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan? Tidak mungkin bisa. Suami istri kalau tidak punya keintiman, tidak mungkin tahu kapan istrinya atau suaminya ngambek, marah. Ya,
Buktinya tidak banting, tapi kan tidak banting-banting kursi Pak Yusa. Berarti kan tidak marah. Oh tidak bisa seperti itu. Muka berubah aja kalau intim kita bisa tahu kok. Tuh salahku ini apa. Kan seperti itu kan. Ya. Kalau intim. Ya. Sama kok dengan Tuhan. Ketika Tuhan lagi senang dengan kita. Ketika Tuhan lagi tidak senang dengan kita. Seharusnya kita tahu kok. Tetapi buktinya banyak orang Kristen tidak peduli kok dengan perasaan Tuhan. Waktu ibadah ada ibadah, enggak, buktinya Tuhan tidak menurunkan hujan api di rumah saya. Loh, memangnya masih nunggu? Kalau Anda nunggu tenang, Anda akan sampai nanti di neraka. Ya. Ngerti hati Tuhan gitu loh. Ngerti hati Tuhan. Lalu saya dibangunkan tiap malam. Tidur jam 11. Setengah 12 Tuhan sudah bangunkan. Saya berdoa. Sehingga seringkali saya sekarang doanya bukan pagi jam 5, jam 4. Bukan. Doa saya itu jam 12, jam 1, jam setengah 2. Kalau saya masih cinta akan hal duniawi, saya akan berpikir, tuh apa saya doa, besok saya harus nge-gym. Kalau saya kurang tidur, itu bisa muter loh kalau sudah latihan kaki. Tetapi saya belajar taat, kenapa? Ini akhir zaman, banyak orang yang membutuhkan saya juga. Dan yang terlebih penting, karena saya mengasihi Tuhan, belajar taat. Kalau dulu harus setengah 5 jam 4. Tetapi saya mau katakan musimnya berubah. Kalau kita dibangunkan jam setengah 2 untuk berdoa. Dan kita maksa, masih setengah 2 Tuhan, nanti jam 4 aku bangun untuk berdoa. Hadirat Tuhan sudah ada di jam 4 itu. Hadirat Tuhan yang mau dimanifestasikan, waktu Tuhan untuk berbicara pada kita, ya setengah 2 itu. Ya. Ketika Anda mau dengan cara Anda sendiri, Anda akan kehilangan momen penting. Anda bisa bayangkan, jam setengah 1 atau setengah 2 ketika Tuhan berbicara, bangun, doa. Dan Anda katakan, jam 4 Tuhan nanti, sekarang aku masih ngantuk, mau tidur lagi. Sedangkan jam setengah 2 itu, papamu, mamamu, mertuamu, itu lagi kena serangan jantung. Dan Anda katakan, Tuhan katakan, sekarang berdoa. Tuhan nanti jam 4. Orang tuamu, mertuamu mungkin, yang kena sakit serangan jantung setengah 2. Nunggu jam 4 Anda berdoa. Sudah mati. Nanti Anda akan berkata, Tuhan sudah bangunkan saya. Coba saya taat. Nah, kan? Coba saya taat. Kan tidak mungkin sampai mati. Iya serangan jantung, tapi kan tidak sampai mati. Karena Anda taat berdoa. Itu loh. Jadi disiplin penting, tetapi lebih daripada itu ingat. Anda harus siap mengubah apa yang sudah Anda rancangkan ketika Tuhan itu intervensi. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah kembali pada pembahasan kita. Para murid tidak mengalami kemajuan. Para murid berkata begini, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang. Mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ya, 4.000 orang laki-laki. Kalau separuh aja bawa istri berarti ketambahan 2.000. Kalau mereka sudah ada, mereka taat sebelum ada aturan pemerintah, KB, mereka bawa 2 anak. Anda ketambahan lagi berapa berarti? Iya kan? 4.000 tambah 2.000, iya kan? Kemudian tambah 4.000 lagi. Itu Anda manten aja sedia satu makanan itu bingung kok. Tidak mungkin di satu catering mesennya. Ya. Saya mau katakan begini dengan perumpamaan. Ingat, ada waktu-waktu tertentu kita akan menghadapi masalah.
yang tidak akan bisa kita tangani dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Setiap kita, bukan hanya jemaat, saya pun, semuanya akan menghadapi waktu-waktu di mana kita mempunyai masalah dan kekuatan kita, kemampuan kita, keuangan kita tidak akan bisa menyelesaikan itu. Kita butuh Tuhan. Ya. Dan untuk itu kita perlu latihan dari yang terkecil. Sebagai orang yang suka fitness, saya tahu tidak mungkin ujuk-ujuk pertama latihan bisa bench press 120 kilo. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin pelari maraton 1 kali latihan. Ya, puji Tuhan. Walaupun waktunya jauh 4 jam. Ya, 4 jam bisa menyelesaikan lari maraton, namanya baru pertama kali. Tidak mungkin. 5 menit aja pasti pingsan kalau lari. Ya, harus bertahap. Saya punya kenalan seorang pendeta. Ya, teman saya bercerita, Pak, kami jalan-jalan rekreasi ke Sarangan. Pendeta saya itu Pak lari dari bawah tanjakan. Bisa sampai ke atas Pak, sampai ke atas langsung cerut pingsan Pak. Loh ini hanya di Sarangan tanjakan sedikit pingsan. Iya, enggak pernah olahraga. Ya. Sama kok. Memangnya Anda enggak pernah ngalam berhadapan dengan masalah. Kemudian Anda langsung mau berhadapan dengan Goliat. Daud bukan hanya mengandalkan urapan. Daud berperang menghadapi singa. Naik lagi dengan beruang. Baru Goliat. Ya. Bukan ujuk-ujuk sama Goliat. Banyak orang Kristen kan enggak ada persiapan. Ujuk-ujuk ngadepi kanker. Ya. Doa puasa habis. Imanmu belum bertumbuh, penyakit kankernya sudah menjalar. Anda butuh iman yang dilatih dari sakit kepala kecil-kecilan. Naik dari kemudian sakit gigi mungkin. Kan sakit gigi lebih parah kan daripada sakit kepala. Saya punya teman fitness sudah meninggal, dia bilang, sudah sakit gigi om. Ada tetangga nyetel tape namanya orang desa kan jendar-jendur. Saya datangi om saya tempeleng dia bilang. Walaupun tetangga, tidak tahu rasanya sakit gigi dikasih jedak-jeduk. Dia bilang. Ya. Artinya kan kita harus meningkat, terus meningkat. Ya. Ingat para murid tidak mengalami kemajuan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mengalami kemajuan iman kita? Ya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Enak ya bahwa Tuhan itu mau mengingatkan kita. Jangan selalu mengatakan aku tidak punya, aku tidak mampu. Ingat dari Musa, aku orang yang tidak fasih bicara Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa, tidak punya apa. Apa yang ada di tangan? Tongkat. Nah itu dengan tongkat itu. Ingat pelajaran yang kita dapatkan tentang minyak dari janda. Dikatakan, Elisa bertanya, apa yang engkau punya? Aku tidak punya apa-apa, untungnya masih koma. Kecuali 1 buli-buli minyak. Ya. Bahwa baik Tuhan, baik Elisa, selalu berkata, apa yang kau punya? Sekarang Yesus pun berkata, berapa roti ada padamu? 7. Berarti masih punya 7, bukan tidak punya. Hanya karena 7 dibandingkan 4.000. Ya mereka pikir tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mereka lupa. 7 roti dengan Tuhan Yesus aman. Ya. Itu yang mereka lupakan. Ingat seberat apapun masalah kita, bersama Yesus aman. Ya. Aman. Cara kerjanya sama. Lebih hebat Elisa. Ya. Bisa menghargai jubah
itu jubah dipakai Elia itu berapa tahun itu. Ya. Kalau itu jubah kesayangan bisa puluhan tahun. Ya. Tapi Elisa tetap aja ambil itu, pikir ini barang berharga. Ya. Ingat, sekecil apapun yang ada padamu itu adalah karunia Allah. Allah punya tujuan untuk memakai yang kecil itu untuk mendatangkan hal yang besar. Ya, wow, itu luar biasa. Nah, kemudian dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya, terakhir di sini dikatakan, mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, luar biasa kan? Mereka semuanya makan sampai kenyang. Wow. Ikut Tuhan, tidak akan setengah kenyang. Ya, sampai kenyang. Bukan sampai mual. Ya, kadang kita kan sampai mual kan, bangsa Israel sampai mual. Sudah kenyang masih dipaksa. Kalau Umi Saklio almarhum dikatakan makan itu sisakan jangan sampai kenyang. Ya, supaya panjang umur, ya panjang umur juga. Ya. Kalau kita kan enggak kan, sudah kenyang. Kenyang Pak, betul. Tapi ada persediaan selalu, ya kan. Ya, makanya setiap ada di sini kan selalu sedia tas kresek kan. Ya, kenyang di sini, tapi masih ada persediaan ya. Enggak apa-apa, pakai hikmat katanya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Lihat di sini, Tuhan tidak mengajarkan pemborosan. Ada sisa, disimpan. Bukan, alah sudah buang, besok buat mujizat lagi. Enggak. Ya. Ada waktunya kita hidup berdasarkan mujizat. Ada waktunya kita hidup berdasarkan hikmat kita. Ya, jangan jadi orang aneh. Kalau Anda selalu bergerak dalam roh nanti jadi orang aneh. Ya, jadi kita harus mengerti hal ini. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kenyang. Tidak lapar lagi. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ada sisa, kemudian penuh lagi. Ya, luar biasa kan? Ada sisa, penuh. Sebenarnya saya mau tekankan begini. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak akan kelaparan. Saya tidak berkata Anda pasti punya rumah 7 rumah mewah, 3 rumah mewah. Tidak. Yang penting itu asal ada makan minum kan cukup kan, Paulus katakan. Sesederhana itu. Pak, tapi kan tidak bisa jadi kesaksian. Kesaksian kita adalah ketika keinginan awal perjalanan kita, keinginan akan hal-hal duniawi begitu tinggi. Perjalanan iman yang benar adalah nanti dalam perjalanan iman keinginan duniawi semakin berkurang. Keinginan hal-hal yang rohani itu semakin meningkat. Itu berarti iman kita benar. Tapi kalau untuk hal yang duniawi kita semakin kurang, semakin ingin lebih lagi hal-hal yang duniawi, ada yang salah. Karena semuanya nanti akan ditinggalkan. Hanya yang rohani saja yang akan naik. Ya, ayo utamakan yang rohani. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Yesus menyuruh mereka pulang dalam keadaan kenyang. Kalau ini ikut GPPS pasti bawa walaupun sedikit. Ya, ada tas kresek tersedia. Ya, jadi inilah kehidupan yang benar. Anda ikut Tuhan bukan cari makan dulu. Anda ikut Tuhan ketika Anda lapar, Tuhan akan menyediakan. Ya. Dan ketika ikut Tuhan tidak akan dibiarkan kelaparan.
Anda akan makan sampai kenyang. Tetapi yang terpenting dari pelajaran ini, saya mau tekankan. Apakah iman kita mengalami peningkatan? Dari 5.000, sekarang hanya menghadapi 4.000. Kenapa masih takut? Kenapa masih khawatir? Padahal persediaannya lebih banyak daripada yang dulu. Dulu 5 roti, sekarang 7 roti. Mengapa masih takut? Jangan mentertawakan ini, ayo ini bawa ke dalam kita sendiri. Kira-kira bagaimana dengan kita? Ya. Tuhan akan menolong kita semua. Ini waktu-waktu yang luar biasa. Saya berharap kehadiran kita dinantikan oleh banyak orang. Untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan. Dan itu adalah hal-hal yang sangat menggairahkan.